Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat dan sukacita selalu. Sebelum saya membacakan teks firman Tuhan untuk Minggu tanggal 30 Januari 2022, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada Minggu tanggal 30 Januari 2022 tertulis dalam Kitab Yeremia pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan membentuk setiap ciptaannya di bumi ini dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada binatang yang berlari-lari, ada yang melompat-lompat, ada yang berenang, ada yang terbang, dan lain sebagainya. Demikian juga manusia diciptakan dengan kemampuan yang berbeda. Kita masing-masing dirancang atau dibentuk untuk melakukan hal-hal tertentu. Kita adalah karya agung yang didesain khusus dan asli, dibuat sesuai gambar dan rupa Allah, dibuat hampir sama dengan Allah, dan diberikan kemuliaan dan hormat. Tuhan memberikan kita kemampuan, minat, talenta, karunia, kepribadian, dan pengalaman hidup yang bertujuan untuk memakai semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian halnya dengan pemanggilan Yeremia. Inisiatif prakarsa pemanggilan Yeremia tidak datang dari Yeremia sendiri, tetapi dari Tuhan. Memang Tuhan telah memilih Yeremia sebelum dia dilahirkan dan mempersiapkan selama kehidupannya. Tuhan membimbing perkembangan pribadi dan wataknya, mempengaruhi dia, dan memberikan kepadanya pengalaman-pengalaman yang akan melengkapi untuk menjadi seorang nabi. Apalagi saat itu Yehuda sedang berada dalam situasi krisis moral, krisis kepemimpinan, bahkan agama. Dalam situasi itulah
Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Awalnya Yeremia mengajukan protes keberatan dengan alasan dia masih muda dan tidak pandai bicara, merasa belum matang dan belum sanggup, sebab di Israel kuno tua-tualah, bukan pemuda, yang memberi perintah dan nasihat yang patut dihormati. Tetapi Tuhan memang tidak memanggil orang yang sempurna dan orang yang merasa dirinya hebat. Panggilan Tuhan juga bukan soal usia, tetapi Tuhan memanggil orang yang menyadari kekurangannya namun bersedia dibentuk dan diperlengkapi oleh Tuhan. Karena itu Tuhan meneguhkan Yeremia. Tuhan berkata, janganlah takut. Allah memberi jaminan penyertaan. Aku menyertai engkau. Allah mengulurkan dan menjamah mulut Yeremia. Allah memperlengkapi Yeremia sehingga meskipun dia masih muda, tetapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jika Tuhan menyentuh mulut Yeremia, lalu menyatakan bahwa dia menaruh perkataan-perkataannya di mulut Yeremia, itu artinya mau menyatakan bahwa Yeremia adalah mulut Tuhan yang kelihatan. Sehingga tidak ada yang perlu ditakuti oleh Yeremia. Maka sekalipun secara fisik ia harus menderita, tetapi dia tidak melihat hal itu sebagai penderitaan yang harus dikeluhkan. Sebab dia bekerja hanya untuk memenuhi rencana Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Allah memilih Yeremia bisa kita lihat dalam ayat 5. Sebagaimana telah saya sampaikan di atas di awal tadi, bahwa kita dirancang, kita dibentuk oleh Allah Sang Pencipta untuk melakukan hal-hal tertentu. Bahkan sebelum Allah membentuk Yeremia di dalam kandungan ibunya, Allah telah mengenal Yeremia. Kata mengenal adalah kata yang menurut saya memiliki arti yang dalam. Itu artinya Allah mengerti siapa kita sesungguhnya. Ia tahu kelemahan dan kelebihan kita. Ia tahu batas-batas kemampuan kita. Karena itu Tuhan menginginkan supaya kita mau melakukannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melayani Tuhan semata-mata karena anugerah, karena kehendaknya untuk memakai kita sebagai alat di tangannya. Sebelum Yeremia lahir, Allah juga telah menguduskannya. Itu artinya Allah memisahkan atau mengasingkan secara khusus untuk mengerjakan tugas-tugas khusus. Karena itu, jika Allah mau memilih, jika Allah mau memakai kita dari sekian banyak orang untuk melayani Dia, itu berarti Allah mengenal kita dengan segala kekurangan kita, dengan segala kelebihan yang kita miliki. Misalnya, jika kita dipanggil menjadi seorang guru sekolah minggu, dipanggil menjadi seorang guru vokal paduan suara atau kor, pemain musik, ikut ambil bagian dalam pembangunan gereja atau di dalam tim diakonia di tengah-tengah gereja. Jika Tuhan memilih kita, itu artinya Tuhan juga akan memperlengkapi kita untuk melakukan tugas pelayanan kita. Dalam ayat 5 juga ada kata menetapkan, yang berarti Yeremia diberi kepercayaan yang besar untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang mulia. Tetapi sekali lagi,
Kepercayaan yang diberikan Allah bukan karena Yeremia mampu untuk melaksanakannya dengan baik, tetapi karena Allah sendirilah yang memberikan anugerah itu kepadanya. Itu sebabnya Allah menjamah mulut Yeremia. Demikian juga kita saat ini. Kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengerjakan 2 atau 3 bahkan lebih tugas pelayanan itu kepada kita, itu bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Tuhan semata kepada kita. Menyadari bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang jauh sebelum kita lahir, dan kita tidak memiliki syarat apapun untuk dipakai olehnya. Maka dengan tidak memperdulikan apapun latar belakang kita, tidak memperdulikan status sosial kita, kalau Allah sudah memanggil kita, tidak ada alasan apapun untuk menolak panggilannya. Lalu Allah merinci tugas yang akan dilakukan oleh Nabi Yeremia. Dalam ayat 10 disebutkan, mencabut, merobohkan, membinasakan, meruntuhkan, membangun, dan menanam. 6 kata kerja merupakan tugas Yeremia. Memang bukan tugas yang mudah, tetapi pada saat itu Yehuda yang sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya, seperti dari Asyur, Mesir, dan Babel, tentu itu adalah sebuah pekerjaan yang sangat berat sekali yang harus dilakukan oleh Yeremia. Namun bersama Tuhan, hamba yang setia itu pasti akan mampu menghadapi tantangan apapun. Yeremia harus memberitakan bahwa Tuhan akan menghancurkan dan meruntuhkan kerajaan Yehuda. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena orang Israel telah berbuat dosa, karena mereka telah menyembah ilah-ilah lain. Para raja lebih mengandalkan kekuatan militernya sendiri dan kekuasaan bangsa-bangsa asing daripada menyerahkan diri pada perlindungan Tuhan. Namun di sisi lain, mari kita perhatikan bahwa Tuhan juga memberi tugas kepada Yeremia untuk membangun dan menanam. Yeremia memberitakan bahwa Tuhan akan memulihkan, akan membangun kembali umat Allah oleh karena kasih Allah kepada umatnya yang tidak akan pernah berakhir. Dia akan mengikat perjanjian yang baru dengan umatnya setelah masa penghukuman di pembuangan ketika sudah selesai. Hukuman akan tetap berjalan bagi orang-orang yang tidak bertobat, tetapi Tuhan akan memulihkan umatnya yang setia kepadanya. Maka Yeremia akan memberitakan kasih itu, kasih setia Allah kepada mereka yang setia kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Allah memanggil saudara, Bapak, Ibu, saya untuk melayani, baik di gereja, dimanapun kita berada, maka layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layanilah Tuhan dengan penuh kasih. Saya mengutip buku Bapak Andar M. Lumbantobing, Bishop pertama GKPI. Setiap orang Kristen memiliki karisma, katanya. Sebab ia sebagai orang berdosa telah dibenarkan melalui Yesus Kristus dan memiliki hidup kekal. Menurut Bapak Andar M. Lumbantobing, itulah karisma yang merupakan anugerah Allah supaya mereka menyaksikannya, supaya orang Kristen menyaksikannya di dalam kata-kata dan perbuatan. Dengan demikian, Tuhan telah menyampaikan perintahnya kepada jemaat, baik itu laki-laki maupun perempuan,
yang ia pandang sebagai tubuh Kristus, wajib melaksanakan tugasnya di dunia ini sebagai satu kesatuan. Dipanggil untuk mengasihi. Orang-orang percaya adalah imam yang dipanggil untuk mempersembahkan persembahan rohani seluruh hidup dan kerjanya, seluruh bakti dan pelayanannya. Dengan demikian, setiap orang dipahami sebagai pelayan, di mana tidak ada pemisahan dari kaum klerus dengan kaum awam. Kita terpanggil untuk melakukan pelayanan atau pengabdian seutuhnya kepada Allah yang dinyatakan baik dalam bentuk penyembahan kultus maupun dalam tingkah laku atau tabiat serta perbuatan tindakan kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa di sorga buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar. Engkau telah memilih dan memanggil kami dari dunia yang gelap, memasuki dunia yang terang. Engkau telah menyelamatkan kami dan menguduskan kami dengan darah Kristus yang sangat mahal itu. Sehingga kami Tuhan layaklah menerima anugerah-Mu sebagai anak-anak-Mu dan memanggil Engkau sebagai Bapa. Sehingga kami juga Tuhan harus memberitakannya di dalam kehidupan kami melalui kata dan perbuatan kasih kami, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dan pengampunan dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan penyertaan-Mu yang kami rasakan akan membimbing kami terus, menyertai kami terus menjalani kehidupan kami di tahun 2022 ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan, hikmat dan pengetahuan agar kami dapat melakukan tugas pelayanan kami dengan setia dan melakukan tugas pekerjaan kami dengan baik, dengan tanggung jawab yang benar. Karena itu semuanya adalah panggilan dari Tuhan. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang memberkati mereka. Jika ada yang sakit, yang terbaring lemah, di rumah sakit maupun di rumah, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, yang memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Jika ada warga jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, sedang berduka cita, Tuhanlah yang menumbuhkan pengharapan bagi mereka. Tuhanlah yang menolong mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka dapat bangkit kembali dan memiliki pengharapan yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin.